Halo semua, nama saya Muhammad Danis dan hari ini saya akan mengajarkan dasar atau basic interface dan navigasi interface pada Blender. Nah, saya sendiri saat ini mengajar di SMK Multimedia sebagai guru animasi 3 dimensi dan saya mengerjakan banyak kerjaan animasi 3 dimensi lainnya dalam berbagai kategori seperti visualisasi arsitektural, CGI dan visual effect, atau animasi karakter, dan banyak lagi yang berbasis 3 dimensi yang saya kerjakan. Jadi untuk hari ini saya akan berbagi tentang beberapa ilmu yang saya dapat selama ini. Untuk kali ini kita akan membahas soal interface. Jadi kita mulai dari dasar, kita mulai dari tampilan Blender dan navigasi tampilannya. Yuk langsung aja kita ngerjain. Nah, ketika kalian masuk Blender pertama kali, kalian akan menjumpai kotak kecil ini. Ada untuk new file atau file baru, ada untuk membuka file yang sudah kalian kerjakan baru-baru ini, atau buka file baru, kan gitu. Nah, kalian bisa menghilangkan ini dengan mengklik di mana saja kecuali di kotak kecil ini. Seperti klik di sini. Nah, untuk mempermudah tutorial kita, itu di bawah kiri kalian bisa lihat ada tampilan apa yang sedang saya lakukan. Contoh klik kanan ataupun klik kiri. Nah, jadi untuk kedepannya kalian bisa terus mengecek di paling bawah sini kalau ada yang tidak kalian pahami. Lalu untuk mempermudah kita lagi, sekalian masuk bagian pertama, itu ada di paling bawah sini. Ini itu info tambahan dari apa yang sedang kita lakukan. Jadi ketika kita membuat sesuatu, di bawah sini akan muncul apa saja selanjutnya yang bisa kita lakukan. Contoh, saya tekan S pada kubus ini, maka bisa kalian lihat di bawah berubah. Kita bisa tekan G, R untuk dan lain-lain, ada infonya semua di situ. Jadi kalau kalian ingin dapat info tambahan, bisa melihat ke bagian paling bawah. Nah, apa itu S dan apa yang saya tekan tadi akan saya bicarakan ke depannya. Untuk sekarang kita lanjut di hal kedua, yaitu panel. Nah, panel bagian utama dari tatap muka atau antar mukanya Blender. Panel itu adalah yang kalian lihat sekarang ini. Ada beberapa macam panel. Contoh di kanan sini ada scene collection untuk koleksi objek kita. Ini panel yang ada di sini. Di sini panel untuk setting dan informasi kita. Nah, di bawah sini ada panel untuk timeline animasi. Semua panel ini bisa kalian perbesar atau kalian ganti. Untuk memperbesar dan memperkecil, kalian cukup arahkan mouse dekat dengan garis pada panelnya. Contoh sekarang ini ketika saya gerakin, maka kursornya berubah. Kalian tinggal klik kiri, lalu tahan dan tarik panel tersebut. Dengan cara ini kalian bisa memperbesar atau memperkecil panel. Nah, contoh sekarang saya tinggalkan di sini. Saya mau menggeser yang di kanan. Caranya sama, klik, tahan, lalu tarik, kan gitu. Kalian bisa menambah panel dengan cara klik kanan, lalu pilih horizontal split atau vertical split. Ketika kalian pilih vertical split, yang akan terbagi dengan arah vertikal atau arah horizontal. Lalu setelah itu akan muncul kursor seperti ini. Kalian tinggal klik di mana saja untuk membaginya. Contoh di sini, sekarang terbagi dua. Nah, untuk menghilangkan salah satu panelnya, kalian tinggal klik lagi di bagian kanan sudut di mana panel tersebut berakhir. Kalian tinggal klik kanan, lalu pilih join areas. Nah, sekarang kalian tinggal pilih mau join ke atas atau ke bawahnya, ya kan? Atau ada cara lain untuk membagi dan menjoin, yaitu ketika dari sudut manapun pada panel kalian, contoh sudut kanan atas sekarang, ketika kursornya berubah menjadi tanda tambah seperti itu, kalian tinggal klik, tahan, lalu tarik ke arah yang mau kalian bagikan. Contoh seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, ya udah kalian tinggal letak di mana saja kalian mau. Kalian bisa membaginya terus menerus atau kalian bisa menutupnya dengan cara yang sama. Di sudutnya klik, tahan, lalu drag atau tarik. Oke. Panel ini sendiri pun dapat kalian ganti. Kalian bisa mengcustom panel-panel ini supaya cocok dengan cara kerja kalian atau workflow kalian. Contoh, itu bisa dibagi di sudut kiri atasnya. Nah, di sini ada nama editor type. Nah, inilah semua tipe-tipe panel yang ada di Blender.
apa saja gunanya ini akan perlahan-lahan di tutorial-tutorial kedepannya akan diberitahukan. Tapi yang sekarang itu ini adalah viewport, panel utama viewport. Lalu yang scene collection itu seperti ini tampilannya. Begitu juga dengan yang ini dan timeline. Nah, setelah itu kita akan bahas soal tipe-tipe workspace. Nah, workspace itu dapat kita lihat di atas ini. Ini itu tampilan layar kerja. Sebenarnya semua ini bisa kita buat di sini juga, di tampilan layout ini juga. Kita tinggal membaginya lalu mengganti panelnya, kan gitu. Tapi ini semua dapat menggampangkan kita. Contoh dari layout, kalau kita pindah ke modeling, maka tampilannya berubah, timeline sudah tidak ada karena kita sudah tidak perlu menjalankan animasinya, dan otomatis objek kita masuk ke edit mode. Nah, apa itu edit mode akan kita jelaskan ke depannya. Nah, begitu juga dengan sculpting atau UV editing. Semuanya ini akan kita jelaskan seiring berjalannya waktu. Cuman ini semua akan merubah tampilan panel untuk menggampangkan kita ketika mengerjakan bagian-bagian tertentu. Nah, selanjutnya kita akan ngomong soal scene dan layer. Contoh, di kanan atas kalian dapat melihat di sini ada pilihan scene. Kalian dapat memperbanyak atau menambah scene kalian dengan pilih yang ada di sini, klik new. Nah, dengan begini kita sekarang ada dua scene. Di sini ada kubusnya, di sini tidak. Di scene ini kita bisa mengerjakan hal yang berbeda tanpa mengganggu scene yang ini. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya layer. Layer ini gunanya untuk membagi banyaknya objek-objek yang ada di scene kita. Contoh, kita ada 50 kubus di scene kita bisa masukkan 10 kubus per layer, dan kalian bisa mematikan salah satu layernya, meninggalkan hanya satu layer yang tampil. Nah, di bawahnya ini ada koleksi. Koleksi objek ini seperti contohnya sekarang kita ada 3 dalam satu koleksi. Nah, ada kamera, ada cube atau kubus kita, dan ada lampu. Lampu itu yang seperti ini. Nah, kembali ke panel utama, itu di kiri kita bisa lihat ada beberapa tombol-tombol navigasi. Ini navigasi untuk objek. Contoh, ada select box untuk memilih objek. Lalu ada tombol move atau tombol yang dapat kita klik jika kita ingin menggerakkan objek. Nah, begitu juga dengan ada tombol rotate untuk memutar objek. Begitu juga dengan ada tombol scale untuk membesar atau mengecilkan objek. Nah, untuk mempergampang, semua ini ada shortcutnya. Seperti untuk menggerakkan itu ada G atau grab. Begitu juga dengan untuk memutar objek, yaitu ada R atau rotate. Dan untuk membesar atau mengecilkan objek itu ada S atau scaling. Nah, lalu kalian dapat menutup panel ini dengan menekan T dan membukanya kembali dengan menekan T atau dengan mengklik tanda panah kecil yang ada di sini. Nah, lalu selanjutnya itu ada tab navigasi di kanan dengan menekan N. Nah, kalau kalian menekan N, kalian lihat ada di sini untuk transformasi. Nah, di sini kalian bisa memindahkan objek kalian melalui pilihan-pilihan yang ada di sini. Nah, tab ini bisa ditutup kembali dengan menekan N. Ini seringnya kita gunakan untuk menavigasi objek. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal menavigasi viewport kita atau tampilan kita. Nah, di Blender, untuk memutar tampilan kita dapat menekan, lalu menahan, dan menggerakkan tombol tengah atau tombol mouse kita. Bisa dilihat di bawah sini, ketika saya menekan tombol mouse saya, maka muncul tulisan middle mouse. Nah, dengan menekan dan menahan lalu menggerakkan mouse kalian dapat memutar tampilan di Blender. Nah, jika kalian tidak ingin memutar tampilan kalian, tapi kalian ingin menggerakkan tampilannya, kalian dapat melakukannya dengan menahan tombol Shift pada keyboard sambil menekan tombol tengah mouse atau tombol scroll pada mouse, lalu menggerakkan tampilannya dengan menggerakkan mouse kalian. Dengan begini kalian dapat memindahkan tampilan kalian. Nah, tombol tengah mouse untuk memutar tampilan, Shift dan tombol tengah mouse untuk menggerakkan tampilannya.
Nah, selanjutnya untuk mengezoom, zoom in ataupun zoom out, kalian tinggal scroll atas ataupun scroll bawah tanpa perlu menekan scrollnya. Tinggal scroll atas ataupun scroll bawah. Nah, untuk sekarang mungkin kalian bisa coba-coba dulu untuk menggerakkan tampilan layar kalian. Sambil saya menjelaskan apa gunanya pilihan-pilihan yang ada di kanan ini. Nah, yang pertama yang di atas, yang paling atas, itu gunanya sama dengan pilihan yang kalian pilih di sini. Select box, maka ini akan berubah menjadi select box dan kalian ada beberapa pilihan untuk seleksi. Tapi ini sama dengan yang ada di atas ini. Nah, contohnya ini saya pilih kursor, di atas sini berubah, di sini pun berubah. Jadi kalian tidak perlu memilih tab ini untuk mengganti setting yang ada di sini. Cukup pilih di atas sini. Nah, selanjutnya itu kita ada tab render. Nah, tab render properties ini dimana kalian bisa memilih tampilan warna, terus samples render kalian, lalu engine render apa yang kalian pilih untuk merender scene kalian. Nah, di Blender itu ada bawaan cycle dan Eevee. Workbench itu ya lebih ke basic internal doang. Nah, untuk pilihan yang ada di sini sendiri akan sedikit berubah antara Eevee dan cycle. Nah, perubahannya bukan hal yang drastik untuk keseluruhan scene-nya karena yang berubah hanyalah hal-hal yang spesifik ke salah satunya saja antara Eevee atau cycle. Contoh kalau kita pilih cycle, maka pilihan-pilihan tadi sudah berubah. Nah, selanjutnya itu kita ada output properties. Nah, karena namanya juga sudah output, output ini gunanya untuk menspesifikasikan hasil renderan kita. Contoh, di sini kita ada nama, lalu format. Nah, di sini kita ada banyak macam format yang bisa kita pilih, dari PNG untuk gambar, lalu ada AVI dan MPEG, MP4 untuk video. Nah, terus ada compression dan lain-lain. Di sini juga ada untuk pilihan dimensi, yaitu apakah kalian mau merender dalam Full HD, HD, ataupun 2K, atau bahkan 4K. Nah, ini semua ada di output. Lalu kita masuk ke view layer, atau ini adalah settingan pada layer kalian. Nah, di layer yang kalian pilih, kalian akan dapat setting passes. Passes ini ketika kalian merender, di layer ini apa saja yang dipisah. Apakah combine, apakah mist-nya bakal kita pisah, ambient occlusion-nya bakal kita pisah, itu semua bisa kalian lakukan di tab ini. Nah, apa saja gunanya ini akan kita jelaskan di kemudian hari. Lalu kita masuk ke scene properties. Nah, ini membahas ke total scene. Nah, di total scene ini kalian dapat melihat pilihan pertama itu soal kamera, background, dan video backgroundnya. Nah, dan kamera di Blender itu terlihat seperti ini. Inilah dia kamera di Blender, melihat ke kubus. Nah, di sini kalian bisa mengganti banyak hal juga, yaitu unit. Contoh kalian mau main di imperial bukan metric. Nah, di metric sendiri pun kalian bisa mengganti scaling unitnya, yaitu 1 sama dengan 1 meter atau 0,1 sama dengan 1 meter dan begitu seterusnya. Dan banyak hal lain di tab ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab World Properties. Ini lebih membahas ke dunia scene yang ada di depan kita. Contoh, di sini kalian bisa mengganti warnanya, warna background totalnya. Nah, hanya terlihat ketika kalian merender. Nah, disinilah juga dimana kalian bisa menambah HDR. HDR itu gambar dunia nyata yang kita jadikan background. Nah, kita akan membahas soal HDR di tutorial selanjutnya. Nah, setelah ini kita ada object properties. Nah, object properties ini lebih membahas ke objek yang kita pilih. Seperti kita pilih light, muncul di sini light, dan pilihan-pilihan di sini juga bakalan berbeda dengan kubus. Nah, ketika kita milih kubus, di sini kita dapat melihat ada relation. Di sini kita bisa ganti parent-nya. Apa itu parent? Parent itu dimana ketika kita menyambungkan objek ini dengan objek yang lain. Jadi ketika objek tersebut bergerak, maka objek yang ini akan ikut bergerak. Nah, dan banyak lagi pilihan-pilihan di sini seperti visibility atau visibilitas.
yang dapat kalian pilih, di mana dia dapat muncul di render kah, atau muncul di viewport kah, atau tidak. Nah, begitu. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat modifier properties. Nah, ini salah satu tab yang paling penting. Kenapa? Karena disinilah kalian bisa menambah banyak modifier. Nah, ini adalah properties yang dapat merubah objek kalian sangat drastis dari satu hal ke hal yang lain, atau sangat sedikit. Nah, contohnya kita bisa kasih dia subdivision surface. Nah, ini untuk mengsmooth objek dengan menambahkan geometri pada objek tersebut. Nah, yang tadinya kubus bahkan sekarang menjadi hampir lingkaran. Nah, selanjutnya dari modifier itu ada particle properties. Nah, particle properties ini seperti namanya, gunanya adalah untuk kita memberikan partikel. Nah, jadi dari objek tersebut bisa keluar hal-hal lain. Contoh dari objek kubus ini, dia bisa mengeluarkan objek-objek lainnya seperti silinder atau hal-hal lain. Nah, selanjutnya kita ada physics properties. Nah, physics properties ini ya seperti namanya, ini soal fisik. Nah, kita bisa membuat objek ini bereaksi seperti di dunia nyata, mengikuti gravity, membuat dia tidak tembus dengan objek yang lain. Nah, itu gunanya semuanya ada di physics properties. Nah, selanjutnya kita ada object constraint. Nah, constraint ini itu dimana kita bisa memberikan drivers ke objek kita. Nah, drivers itu ya seperti namanya, pengemudinya. Jadi kita bisa menggerakkan objek kita dengan menggunakan hal lain, tidak objek kita itu sendiri. Selanjutnya itu kita ada objek data. Nah, ini data dari objek yang kita pilih. Jika kita ada objek lain, seperti kalau kita berikan lingkaran di sini, objek ini kan datanya kubus, sedangkan lingkaran ini datanya sphere. Nah, jika data objek ini kita ganti menjadi sphere, otomatis objek kita menjadi sphere karena objek kita itu semuanya dari data. Nah, jadi ini hal yang penting dapat dipelajari, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di sini. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang interesting nih. Di sini ada material. Nah, disinilah kalian bisa memberikan warna pada objek kalian. Nah, ada banyak tipe-tipe material, ada material yang biasa, yang berlampu, dan lain-lain. Semua itu akan kita pelajari mungkin di tutorial mengenai material. Nah, yang terakhir itu ada texture properties. Nah, ini nggak sama macam material. Tekstur ini bisa kalian pilih satu, lalu dari material-material yang lain bisa mengambil dari tekstur yang ada di sini. Nah, beda dengan material yang dibuat satu untuk satu objek. Nah, jadi mungkin untuk basic antarmuka atau interface-nya Blender kali ini sampai sini aja. Mungkin selanjutnya akan kita bahas soal cara memanipulasi objek, bukan lagi hanya manipulasi interface. So, jangan lupa untuk pantengin terus karena kita akan terus ngeluarin tutorial-tutorial dari yang basic sampai yang level tinggi di YouTube kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like supaya kalian terus dapat informasi soal tutorial terbaru yang keluar. Oke, bye!